bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun nggak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa bahagia. Apakah single mom itu butuh laki-laki? Oh ya, perlu dong ya, karena perempuan itu selalu sebenarnya membutuhkan sosok yang bisa melindungi dia, pemirsa. Ada hal-hal yang nggak bisa dibagi dengan orang lain kecuali dengan pasangan, khususnya suami. Kemudian juga untuk berbagi peran, berbagi tanggung jawab, mengasuh anak. Nah, kehadiran laki-laki itu butuh banget bagi single. Nah, ketika Mbak Becel memutuskan bertemu dengan seorang laki-laki dan menikah setelah sekian lama ya single, berarti laki-laki itu adalah yang dianggap bisa memenuhi semua kebutuhan dari Mbak BCL. Kalau yang Bunda lihat, Mbak BCL itu senang ya, rileks dengan pasangan baru, jadi ngerasa kayak klop ya. Terus bagaimana dengan Ashraf? Kan Ashraf cinta pertamanya, cinta sejatinya. Enggak, pemirsa, yang namanya perempuan itu, yang namanya cinta sejati itu tidak akan pernah hilang, tetap akan ada di hatinya. Tetapi hati perempuan itu juga bisa berkembang, menerima orang yang baru. Nampaknya Mbak BCL sekarang sudah bisa move on, menyediakan hatinya untuk laki-laki lain yang dia rasa itu cocok sebagai suami dan sebagai ayah bagi anaknya ya. Kelihatan kok bahasa tubuhnya Mbak BCL itu merasa dia disupport oleh calon suaminya. Dia merasa rileks, merasa nyaman untuk menjadi dirinya apa adanya. Dan ini menurut Bunda yang penting bagi Mbak. Dan menurut Bunda ini yang penting bagi BCL ya, seorang laki-laki yang bisa mensupport dirinya untuk tetap terus mengembangkan potensinya, sekaligus juga bisa memenuhi kebutuhan Mbak BCL sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri ya. Kalau statusnya sih di sini cerai hidup ya. Berarti oh tidak ada. Kalau keterangan berapa kali nikah sih sekali lagi bahwa berkas itu nanti yang memeriksa dan yang memverifikasikan nanti di KUA tempat pernikahan nanti berlangsung. Secara umum kalau di kita diketahui bahwa statusnya adalah cerai hidup atau duda. Kalau latar belakang yang bersangkutan saya tidak tahu persis, Mas. Yang penting di KTP atau di datanya beliau mencantumkan ya karyawan swasta seperti itu. Ya usianya di sini kan sesuai KTP saja. Usia siapa nih? Pihak lagi 80-an lah. 80 bukan 80 tahun, maksudnya kelahiran 80-an. Iya. Umurnya berapa sih Pak? Belum tahu Pak usianya Pak. Ya 80. Kelahiran 80. Kalau dari berkas yang masuk sih ini RT-nya berbeda. Itu tetapi kecamatannya sama ya. Pasar Minggu dan itunya juga Pejaten ini. Nama jalannya sama Pejaten. Kalau Bunga ini di Jalan Siaga Raya ya, Pejaten Barat Pasar Minggu. Itu kalau Tikonya di Jalan Pejaten Barat 4 apa nih nomor 10. Gitu. Jadi satu Jalan Siaga Raya, yang kedua Jalan Pejaten Barat. Pasar Minggu tapi dua-duanya. Insya Allah doain ya teman-teman. Menurut catatan di kantor kami, memang pada tanggal 24 November 2023 sudah datang perwakilan dari beliau untuk mendaftar atau untuk membuat surat rekomendasi nikah. Dan ketika kita periksa secara umum berkasnya lengkap dari Kelurahan Pejaten Barat sesuai dengan domisili dan KTP beliau, dan kita bikinkan surat rekomendasi nikah yang ditujukan ke wilayah
KUA Mengwi Kabupaten Badung, Bali. Terkait kebenarannya seperti itu, adapun kapan tanggal pernikahannya memang tidak dicantumkan di rekomendasi atau di surat rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari kita, mereka akan mendaftarkan pernikahannya di KUA lokus tempat pernikahan itu berlangsung di Bali itu. Yang datang kemari perwakilan sepertinya, saya tidak tahu persis perwakilan apakah keluarga atau dari panitianya, dan mereka sudah mengonlinekan secara online pendaftaran atau permohonan rekomendasinya ke sistem informasi nikah. Oh, merasa kan digosikin sama Noah kan, kok bisa ke orang lain gitu ke ininya, makanya kaget banget, baru tahu juga itu BCL mau nikah gitu. BCL bener nggak ada gosip apa-apa, tahu-tahu mau nikah, kaget juga kitanya. Bahagia dia. Perasaanku sendiri sih bahagia ya Mbak ya. Terus kasihan juga kan Mbak BCL, udah lama sendiri ditinggal suaminya meninggal itu ya gitu deh kurang lebih. Iya sih kalau menurut aku sendiri ya. Jadi buat sosok perempuan itu memang harus ada pendamping, terus anaknya juga itu kan perlu sosok seorang ayah ya Mbak ya gitu. Kaget dan apa ya, nggak nyangka, soalnya kan biasanya Mbak BCL dikaitkan sama Mas Ariel ya, dan tiba-tiba dengan Mas Kiko kan, jadi gimana ya, kalau di ini sih hari patah hati sedunia mungkin deh. Saya senang aja, soalnya kan kita sama perempuan ya, butuh kasih sayang juga ya, butuh perhatian juga dari seorang laki-laki, butuh pendamping hidup gitu ya. Ya semoga kedepannya Mbak BCL langgeng, apa ya namanya? Ya samawa, semoga ya. Kedepannya juga cerah lah selalu. Bisa jadi yang lebih baik lagi ya. Menurut saya sih mandiri ya, mandiri banget gitu. Tegar dia ya, terus udah gitu dia sosok keibuan juga. Ibuan banget. Sama anaknya juga, dia suka anak kecil juga kan ya, gitu. Saya lihatnya di TV gitu. Semoga bahagialah sama pilihan dia. Kemarin kan dia sama artis-artis gitu ya, sama Ariel juga deketnya. Ternyata dia sekarang sempet deket lagi ya sama orang biasa ya kayak. Iya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.